ujian nomor 1, 2, 3, 18, dan 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Soal yang pertama yaitu ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Retorika memang sudah ada sejak manusia lahir. Namun sebagai seni yang dipelajari dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Retorika dipelajari, diawali, dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yaitu Yunani dan Romawi. Menurut Sunarjo pada tahun 1983, pada waktu itu retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat. Nah, yang kedua, yaitu untuk meraih kekuasaan, yaitu mencapai kemenangan seseorang atau kelompok dengan pameo. Apa sih pameo itu? Pameo itu biasa dikenal dengan siapa yang menang maka dialah yang berkuasa, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Retorika secara sistematis dan metodologis telah dipelajari, diteliti, dan dipraktekkan oleh Socrates yang kemudian diikuti oleh Plato pada tahun 127 sampai 347 sebelum Masehi dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Retorika seringkali dikenal sebagai seni penggunaan bahasa yang efektif. Ada juga yang mengatakan bahwa retorika itu sebagai public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, pengertian retorika secara sempit adalah hanya mengenai bicara, sedangkan secara luas tentang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Menurut Sunarjo, pada tahun 1983, halaman 49-52, pengertian retorika dapat dilihat dari tinjauan filosofis dan tinjauan ilmu komunikasi. Nah, dalam ilmu komunikasi, retorika dan public speaking tidak jauh berbeda. Soal nomor 2 yaitu perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Sejarah komunikasi sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia, yaitu telah dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi. Sekalipun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bentuk dan corak komunikasi yang terjadi antara Adam dan Hawa pada saat itu atau beberapa generasi setelahnya, baik dalam bentuk bahasa maupun lambang dan tanda-tanda yang dipakai berkomunikasi di antara mereka. Artinya, ilmu komunikasi memang sudah berkembang sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Soal nomor 3 yaitu berbahasa lisan pada zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan nomaden oleh spesies Cro-Magnon and Netherland. Menurut Evert M. Rogers pada tahun 1986 dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society, menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. Nah, baru 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli sejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa pada masa Cro-Magnon dan Netherland ini, bahasa sudah dikenal sebagai alat berkomunikasi. Soal nomor 18 yaitu pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Karena dalam konteks komunikasi ini dipengaruhi oleh budaya, norma, dan adat yang berbeda, bukan dari aspek sosial. Budaya bertanggung jawab atas
seluruh perbendaharaan perilaku komunikasi maupun makna yang dimiliki setiap orang. Sehingga perbedaan perilaku komunikasi yang dimiliki orang yang berbeda budaya akan menimbulkan kesulitan dalam berinteraksi. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan ekspektasi budaya masing-masing. Nah, perbedaan ekspektasi budaya tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, kesalahpahamanlah yang akan menyebabkan tidak lancarnya proses komunikasi. Menurut Mulyana dan Rahmat 2003, kesalahpahaman sering terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki perbedaan budaya. Masalah utamanya adalah setiap individu cenderung menganggap bahwa budayanya merupakan suatu keharusan yang tanpa harus diperdebatkan lagi. Nah, di soal pun ditulis, mengapa sih saat bangsa Sumatera, saat orang Sumatera